Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu wa anfusikum fi sabilillah in kuntum ta'lamun. Jamaah wa ta'ala panjenengan sedaya awali alamin. Pagi hari ini kula lan panjenengan sedaya tasik pinaringan rahmat Allah. Allah hidayahnya, nikmat yang Allah nikmat masih banyak nikmat Allah yang kita nyebutkan nikmatnya Allah mungkin tidak akan mampu menghitungnya. Sudah jelas kita sudah tidak bisa menghitung, minimal kita tahu nikmat Allah, nikmat jasmania, nikmat ruhania, nikmat alamiah. Ya. Pada kesempatan penuh berbahagia ini kami mengajak untuk menjaga nikmat Allah dengan semangat dalam satu ayat dalam mukaddimah tadi, surat At-Taubah, surat yang ke-9, insyaallah ayat yang ke-41. Ketika kita diberikan nikmat Allah yang namanya sehat, sehat niku mahal napa mboten? Nate ngedolaken sabin apa ngedolaken tanah? Mboten nate. Tapi ketika kita sehat, maka ingat kita harus menjaga dengan selalu hati-hati. Sehat ini mari kita jaga selalu hati-hati. Mari ngono gremeng wong sing hati-hati ae sik kena musibah, sik kena sakit, sik kena lain sebagainya. Contoh deras. Sudah hujan selesai, sudah reda. Kita jalan, otomatis kita mencari jalan yang tidak ada genangan air. Kita sudah bagus. Hati-hati awak dewi, tapi saya teko tonggone. Nah inilah kita tidak tahu dan kita tidak bisa menghindar. Oleh karena itu monggo nikmat sehat ini dengan hati-hati agar tidak datang yang namanya sakit, yakni sarangnya penyakit. Wonten sing purun
wonten sing purun temannya sarangnya penyakit, tidak ada yang mau. Maka dari ketika ada nikmat sehat, mari kita jaga. Nikmat sempat, insya Allah kesempatan hanya sekali, mari kita manfaatkan, selamat sampai mati. Dan nikmat iman, iman itu ada dalam diri kita masing-masing. Maka iman itu akan tumbuh dan terjaga dengan apa? Istiqomah, menjaga amalan. Iman, I-nya istiqomah, M-nya menjaga, A-nya adalah amalan. Mugi-mugi yang kita lakukan pada saat ini mampu mempertahankan iman kita, mampu meningkatkan kualitas iman kita, sehingga kita meraih derajat muttaqin, orang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo yang sudah dapat itu apa anget-angetan diminum Pak, diseruput mawon mboten napa-napa, mumpung masih anget. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di mukadimah tadi ayat yang ke-41, di situ kita diberikan informasi infiru. Infiru itu kalau dalam fi'il amr adalah artinya berangkatlah, budalo. Jadi kita disuruh berangkat. Berangkat seperti apa? Khifafau wasikolan. Jadi berangkatlah kamu di waktu ringan, di waktu berat. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya berangkat ke masjid tadi dalam keadaan ringan karena dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dengan dijalankan Allah, kita di majelis yang mulia ini kita bisa melaksanakan sholat subuh. Kita disuruh berangkat, baik itu di waktu ringan maupun di waktu berat. Wajahidu, dan berjihad, bi amwalikum, dengan hartamu. Saat ini harta yang kita miliki saat ini Pak, di sini itu baju yang kita kenakan, ini harta kita. Kita bawa itulah harta kita pada saat ini. Kita bawa uang, itulah harta kita. Otomatis bi amwalikum wa anfusikum, dan dirimu. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada satu kata yang mungkin sering kita dengar, yakni kata jihad. Dalam ayat ini ada kata wajahidu dan jihadlah. Dalam kata jihad itu kita bisa mengetahui huruf jim, huruf ini yang menyusun kata jihad. Mari kita coba memahami huruf-huruf yang menyusun kata jihad itu sendiri. Yang pertama adalah huruf jim. Jim ini bisa kita maknai menjadi apa? Jiddiyah. Jiddiyah itu memiliki makna teguh, keteguhan. Juhud, sungguh-sungguh, usaha yang keras. Sehingga ketika kita berjihad itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan keteguhan iman, dengan usaha keras. Jihad yang saat ini dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dalam apa? Melihat bencana yang sedang melanda saudara kita, yakni infak Jumat ke-1, Jumat kedua, kita diminta untuk disalurkan kepada saudara kita yang ada di sana. Alhamdulillah di masjid ini terkumpul informasinya kurang lebih 7 juta sekian. Saya tidak hafal Pak yang lebihnya. Mugi-mugi amal panjenengan tadi bi amwalikum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan dengan kelapangan rezeki, kesehatan sekeluarga, dibalas oleh Allah, dimudahkan untuk hadir di Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu ketika kita mendengar kata sungguh-sungguh, mari kita sisihkan, mari kita lakukan
dan insya Allah itu berbuah kebaikan. Maka dari itu ketika kita mengenal huruf jim, ja, ketika kita melafalkan huruf jimnya saja itu penuh semangat. Makanya tadi ketika menjawab salam, semangatnya luar biasa. Ini kita berjihad di jalan Allah. Jihad kita saat ini jihad menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengenal huruf jim dalam kata jihad, mari kita ingatkan diri kita kembali bahwasanya yang kita lakukan ini adalah merupakan bentuk daripada perbuatan yang baik yang kita lakukan, mempertahankan keimanan kita dengan sungguh-sungguh menjaga amalan. Kalau mendengar kata amalan, insya Allah amalan itu pasti amalan yang baik. Tidak mungkin dikatakan amalan yang tidak baik, pasti itu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ketika kita mendengar hal demikian, maka yang muncul adalah sebuah keteguhan dan perjuangan. Jadi ketika kita sudah mendengar demikian, teguh kita melakukan ini dengan penuh perjuangan. Jadi apa yang kita sisihkan, apa yang kita lakukan di masjid ini, apa yang kita salurkan melalui masjid ini dengan perjuangan. Kita sudah mendapatkan nikmat ikhtiariyah. Nikmat ikhtiar itu nikmat yang didapatkan ketika kita setelah berusaha. Ngapunten, tadi kita berusaha datang ke masjid ini, nggih. Alhamdulillah dapat nikmat apa? Anget-angetan. Nah, itu nikmatnya ikhtiariyah. Coba kalau nggak datang ke sini, mungkin kita harus membuat sendiri, harus beli sendiri kan gitu nggih. Nah, inilah contoh real. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya yang namanya jihad itu penuh dengan apa? Kesungguhan, semangat yang tinggi. Sehingga apa? Himmatul aliyah, semangatnya luar biasa. Kemudian apa? Tidak mudah menyerah. Kalau sudah semangat pasti disiplin. Disik, maksudnya tekor disik saat durunge acara. Nah, ini bagus. Oleh karena itu mari kita pertahankan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ketika kita diingatkan dengan kata jihad, mari kita lanjutkan. Semangat yang berkobar, yang luar biasa, mempertahankan iman kita, meneguhkan iman kita. Mari kita ingatkan bahwasanya itu berasal dari huruf H. H ini adalah hidayah. Jadi ketika kita bisa berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu karena hidayahnya Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat bimbingan, mendapat arahan. Itulah yang namanya jihad fi sabilillah. Ketika hidayah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita, sehingga otomatis kita, oh saudara kita di sana sedang terkena musibah, mari kita sisihkan. Nah, ini apa? Mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang muncul ketika hidayah itu Allah turunkan kepada kita, itu namanya buah keikhlasan. Ikhlas yang tumbuh, ikhlas kita sisihkan, kita ikhlas. Maka dari itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ketika kita bisa melakukan jihad itu juga karena hidayah, bukan karena kemampuan kita, tapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas yang kita miliki, sehingga apa? Niat yang ada dalam diri kita itu mari kita coba ingatkan bahwasanya kita niat kesini adalah niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ketika kita mengetahui bahwasanya yang namanya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, maka mulai apa yang kita lakukan? Mencoba menata hati kita, menjaga niat kita, memperbagus niat kita.
Niat yang baik insya Allah akan dicatat sebuah kebaikan, meskipun itu belum bisa kita lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini untuk menjalankan jihad fi sabilillah, mari kita ingatkan niat kita, karena itu sudah diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita kegiatan jihad ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka huruf alif setelah huruf ha kita coba memahami, mengetahui huruf alif ini adalah bisa dimaknai menjadi amanah. Jihad yang kita lakukan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan amanah, maka perlu kita jalankan dengan sebaik mungkin. Kalau kita sekarang sudah tahu semua kejadian yang melanda bangsa Indonesia, kita hanya bisa berharap, berdoa, mugi-mugi dijauhkan dari semua itu kita semua. Amin Allahumma amin. Tentu ketika kita mendengar amanah, kita sudah diingatkan amanah yang Allah berikan dalam surat Al-Ahzab ayat 72, yakni yang pertama kepada langit. Langit yang seluas itu, yang mungkin dari dulu sampai nanti tidak diketahui luasnya, tidak diketahui di mana tepinya langit. Semakin kita ingin mengetahui tepinya langit, tentu kita akan menjauhi yang namanya bumi tempat oksigen ini. Contoh, kalau kita punya rezeki, kita punya jet pribadi katakan, pengen tahu tepinya langit, survei katakan, berangkat di sini BBM penuh, berangkat. Kira-kira di planet Pluto itu apakah ada BBM namanya atau bahan bakar? Enggak ada. Sebelum ke planet Pluto itu kita sudah jet kita akan hancur di situ, akan turun. Kenapa? BBM-nya habis. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, langit saja tidak bisa menerima amanah. Turunlah kepada gunung, gunung yang setinggi itu, yang seluas itu tidak siap menerima amanah. Kemudian turunlah kepada bumi, bumi yang sebesar ini. Kalaupun toh diketahui luasnya bumi, maka tidak semua manusia punya niat nawaitu kelilingi bumi. Pirang dino, pirang tahun, berapa biaya yang kita keluarkan untuk mengelilingi bumi? Butuh biaya. Itu saja tidak siap menerima amanah. Maka dari itu amanah diberikan kepada manusia agar kita tidak menjadi innal insana dzaluman jaula, orang yang zalim dan bodoh. Maka kita harus menjalankan amanah itu dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik mungkin. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar bahwasanya kejadian demi kejadian itu karena bima kasabat aidin nas, karena ulah tangan manusia yang awalnya tidak diketahui secara publik, secara umum. Ternyata Allah memberikan informasi sehingga semua manusia di seluruh dunia tahu kejadian yang sesungguhnya. Maka dari itu ketika kita diberikan amanah menjadi seorang pimpinan, mari kita laksanakan dengan keikhlasan, dengan niat yang tulus, dengan niat yang sungguh-sungguh menjalankan amanah itu. Amanah itu harus dilakukan dengan istiqomah. Jadi kita sedang berjihad di jalan Allah, ini adalah amanah dari Allah. Kita jalankan dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh, dengan terus-menerus. Salah satu contoh yang mungkin biasa, sholat wajib. Ya kita lakukan dengan apa? Itu amanah dari Allah. Istiqomah di masjid ini. Artinya apa? Selama tidak ada aktivitas di luar, kita bisa sholat di masjid ini. Kita makmurkan masjid ini dengan menjalankan sholat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ketika kita mendengar kata amanah, manusia khalifatu fil ard,
menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwa ansya'akum minal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia minal ard, dari bumi, wastakmarakum fiha, dan sebagai pemakmur di dalamnya. Fiha itu di dalamnya. Artinya apa? Kita sebagai pemakmur bumi. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat, melihat mungkin jalannya ini kok waktunya hujan, maka selokannya kita coba untuk dikondisikan. Kan gitu. Jadi menjalankan amanah. Agar apa? Ketika air hujan turun, airnya mengalir pada tempatnya. Airnya mengarah pada tempat yang harus ditempatinya. Tapi kalau selokannya itu penuh dengan material kita, otomatis akan meluber keluar dan merugikan tetangga kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita sudah diberikan kesempatan, dicap oleh Allah sebagai pemakmurnya. Mari kita laksanakan dengan sebaik mungkin, kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Makanya kalau orang Jawa bilang itu diunggah uduno. Diunggahno itu dipikir karo akal yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Dipikir teman-teman, sadurunge nglakoni dipikir, aku nglakoni ini apik apa ora? Dipikirno. Diuduno, dihayati dalam hati. Diresapi, kira-kira aku sing ngomong ngene, koncoku sing tak. Nah, ini contoh, ini saya lakukan sendiri. Saya tidak ada niatan untuk menyakiti, tapi ternyata menyakitkan orang yang saya ajak bicara. Saya bertanya seperti ini, Pak. Takmirnya saya tanya, Tat, gimana kabarnya? Alhamdulillah, jawabnya. Ngapunten, kok awake rodok cilik, rodok sudo. Hanya dengan kata seperti itu, kan kita sudah lama tidak ketemu. Saya ingin komunikasi dalam arti bertanya kabarnya, karena semakin kecil kata. Setelah itu saya disampaikan pada teman saya, lah pokok ngurusi wong liya, ngurusi awak dhewe wae. Artinya apa? Dia tidak menerima ketika saya bertanya hal demikian. Padahal hanya tanya seperti itu, tapi sakitnya tuh di sini. Oleh karena itu, ketika kita diberikan amanah untuk melaksanakan jihad fisabilillah, mari kita lakukan dengan sebaik mungkin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yakni dari huruf dal. Dal ini memiliki kata makna atau menjadi damai atau kedamaian. Dalam bahasa yang dimiliki oleh persyarikatan, yakni dal ini bisa dimaknai adalah dakwah. Dakwah yang kita lakukan, mari kita lakukan untuk menggapai yang namanya kedamaian bersama, kenyamanan hidup dalam bermasyarakat, saling tolong menolong, saling membantu, saling mengingatkan kebaikan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sehingga ketika kita diberikan kesempatan untuk saling mengingatkan, saling mengajak yang baik, maka disitulah amar ma'ruf yang kita lakukan. Bukankah amar ma'ruf itu juga bagian daripada huruf A yang menyusun kata manusianya? Dulu kita sampaikan manusia itu makhluk yang mulia, kemudian mempertahankan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dari itu ketika kita diberikan kesempatan untuk berdakwah, mari kita dakwakan apa yang mampu kita lakukan. Kita jalan dari rumah kita masing-masing ke masjid ini, kita pun juga dakwah. Ada orang lain yang melihat, itu mau kemana? Pak A itu mau kemana? Pagi-pagi setiap hari selalu kelihatan berangkat. Oh, ternyata ke masjid Baitul Muttaqin. Ada apa? Kok setiap Ahad pagi itu rame di sini? Oh, ada pengajian. Orang kalau sudah diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung dia akan mencoba ikut duduk,
mendengar, bergabung. Kenapa? Karena hasil dakwah, dan itu kita tidak kita ketahui. Dakwah yang kita lakukan adalah ingin mengajak kita menjadi apa? Kehidupan yang damai. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mari kita ingatkan kembali bahwasanya kata jihad ini tidak sekedar kita fahami dalam bentuk fisik, tetapi amal kebaikan yang bisa kita terapkan sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu, bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, kalau nggak tahu ya nggak melakukan, nggak tahu kok. Makanya ketika kita berjihad, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harta kita, dengan diri kita. Kita jihad mempertahankan kewajiban. Ini kita jihad di jalan Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pinaringan kesehatan, kesempatan pertemuan ini yang cukup singkat, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi panjenengan sedaya diparingi umur yang panjang, keluarga yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila mana kita diberikan penutup usia yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.